Baru-baru ini viral KB koyo. Nah, beneran nggak sih Bu Bit ada KB yang bentuknya kayak koyo? Bukannya koyo itu buat pegel-pegel aja? Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Buat yang belum kenal, kenalin aku Oni Kristi atau biasa dikenal sebagai Bidan Kriwil. Aku adalah seorang bidan, seorang edukator, konselor menyusui, prenatal yoga teacher, dan juga baby wearing consultant. Nah, hari ini kita akan ngobrolin soal KB koyo yang baru rame banget. Mungkin ini merupakan salah satu solusi atau titik terang gitu ya bagi ibu-ibu yang mungkin kalau mau disuntik takut, pasang IUD apalagi, pasang implan juga serem. Sedangkan kalau minum pil KB kayaknya udah lupa gitu, kayak wah ini sebuah solusi nih gitu. Sebenarnya KB koyo ini beneran ada atau enggak sih? Jadi KB koyo ini beneran ada ya ibu-ibu, bahkan dia memang termasuk di salah satu yang disampaikan oleh WHO di buku Family Planning. Jadi memang KB koyo ini beneran resmi ada gitu. Kalau di luar negeri namanya patch gitu. Dan KB koyo ini isinya itu adalah hormon. Jadi di dalamnya itu ada hormon estrogen dan progesteron. Jadi ini sama seperti suntik 1 bulan atau seperti pil KB kombinasi. Nah, cara kerjanya adalah hormon estrogen dan progesteron yang ada di dalam koyonya itu ketika ditempelkan itu akan dilepaskan secara perlahan-lahan ke dalam tubuh. Dan nantinya hormon itu akan mencegah terjadinya ovulasi atau kematangan sel telur, sehingga otomatis kalau sel telurnya nggak matang kan nggak ada yang bisa dibuahi. Dia juga berfungsi untuk mengentalkan lendir pada leher rahim sehingga nanti spermanya susah menembus, dan juga menipiskan dinding rahim sehingga kalau misalnya pun ada sel telur yang berhasil dibuahi, dia ketika mau nempel susah gitu. Sehingga memang KB koyo ini sebenarnya cukup efektif kalau dipakai dengan cara yang benar, itu bisa sampai 99% efektivitasnya. Tetapi efektivitas ini akan menurun pada mereka yang memiliki berat badan berlebih atau di atas 90 kg. Karena ya kalau berat badannya berlebih, otomatis lemaknya kan juga banyak. Jadi hormonnya kurang maksimal gitu ketika dirilis pelan-pelan ke dalam kulit. Nah, lalu gimana nih cara pakainya? Benar nggak sih kalau cuma ditempel aja? Jawabannya ya benar, memang cuma ditempel aja, dan disarankan ditempelnya memang di tempat yang datar gitu, kayak misalnya di lengan, di punggung, di pantat, di perut bagian bawah gitu ya. Jangan buat tempel kayak di leher atau di hidung gitu ya. Dan memang sebaiknya area ini adalah area yang memang tidak sering kita kasih make up, kita bedain misalnya. Jadi benar-benar area yang datar, dan juga kalau bisa bukan yang terekspos gitu, jadi yang di dalam baju gitu, sehingga dia tidak mudah kotor dan tidak mudah kena air dan tidak mudah mengelupas. Nah, setelah kita nemu mau ditempel di mana nih tempatnya, itu pastikan tempat yang mau ditempelin itu memang tidak ada lukanya, tidak sedang iritasi, kemudian dibersihkan dulu sebelum dipasang gitu. Jadi jangan pas kondisi berkeringat misalnya atau belum mandi langsung ditempel gitu ya. Jadi area yang ditempel itu memang harus area yang rata, dalam keadaan bersih dan kering, serta tidak ada lukanya. Nah, koyoknya ini nempel di situ selama 7 hari, dan memang ketika memasang itu sebaiknya di hari yang sama. Maksudnya ketika ibu-ibu masangnya hari Senin, ya nanti ketika sudah 7 hari gantinya itu juga di hari yang sama, hari yang Senin gitu. Nah, KB koyo ini cara pakainya adalah dipakai selama 3 minggu berturut-turut. Jadi sekarang pakai nih hari Senin pakai, terus habis itu hari Senin ganti lagi, Senin depannya ganti lagi, begitu sampai 3 minggu. Kemudian ibu berhenti dulu selama 1 minggu tidak menggunakan koyo. Pada fase berhenti ini biasanya ibu menstruasi. Nah, nanti setelah minggu keempat ini selesai, nanti Senin depannya dimulai lagi pakai. Jadi 3 minggu pakai, 1 minggu nggak pakai. Nah, 4 minggu ya. Jadi ya seperti ini terus berulang-ulang. 3 minggu pakai, 1 minggu enggak, 3 minggu pakai, 1 minggu enggak. Seperti itu cara pakainya. Nah, kemudian kalau misalnya koyoknya lepas, itu harus segera diganti. Atau ketika kita sudah waktunya ganti, ya harus ganti, nggak boleh ditunda, karena memang itu hormonnya ya cuma cukup untuk 7 hari gitu. Nah, kalau misalnya ibu-ibu lupa melepas atau lupa mengganti, atau misalnya koyoknya terlepas,
itu memang disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang lain terlebih dahulu, kayak misalnya kondom. Begitu juga kalau misalnya kalian baru pertama menggunakan KB Koyo ini, maka selama 7 hari pertama penggunaan itu juga sebaiknya tidak melakukan hubungan intim, atau ketika melakukan hubungan intim itu menggunakan alat kontrasepsi tambahan. Sebenarnya ini berlaku di semua KB hormonal ya. Jadi kalau kalian baru pertama kali menggunakan KB hormonal, sebelumnya belum pernah, maka di 7 hari pertama sambil menunggu KB-nya itu bekerja, kita menggunakan alat kontrasepsi tambahan. Dan jangan lupa juga untuk mencabut dulu koyo yang lama sebelum diganti dengan yang baru. Jadi jangan sampai ada double gitu ya yang nempel, karena nanti bingung ini mana nih yang baru, mana yang lama, seperti itu. Lantas apakah KB Koyo ini ada efek sampingnya? Ya sama seperti KB hormonal yang lain. Efek samping dari KB Koyo ini adalah iritasi pada area yang ditempel, kemudian bisa juga terjadi mual atau pusing, kemudian nyeri perut, nyeri di area payudara, iritasi di area vagina, dan biasanya terjadi perubahan siklus menstruasi, entah itu menstruasinya jadi jarang, jadi sering, cuma flek-flek aja, atau tidak menstruasi sama sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini bisa dibeli di mana gitu kan? Nah, sayang sekali sampai ketika aku bikin konten ini, aku belum menemukan distributor KB Koyo yang resmi di Indonesia. Maksudnya ada izinnya, atau kalau dicari di BPOM itu sudah terdaftar gitu. Jadi sampai sekarang aku belum menemukan KB Koyo yang memang resmi ada BPOM-nya di Indonesia. Dan memang KB Koyo ini belum masuk ke dalam program KB pemerintah. Jadi kalau aku pribadi, kalau seandainya ibu-ibu tinggal di Indonesia dan KB Koyo ini belum resmi masuk gitu ya, saran aku memang sebaiknya memilih KB yang lain terlebih dahulu. Karena sama seperti alat kontrasepsi yang lainnya, penggunaan KB Koyo ini juga sebaiknya dalam pengawasan tenaga medis, baik itu dokter maupun bidan. Nah, dokter atau bidan tentunya tidak akan menyarankan atau merekomendasikan produk-produk yang memang belum jelas BPOM-nya, karena nanti kalau terjadi sesuatu pada tubuh ibu-ibu, mau minta tanggung jawab ke siapa gitu loh. Karena memang yang namanya KB hormonal ini kan nanti hormonnya masuk ke dalam tubuh kita, nanti memanipulasi hormon di dalam tubuh kita, sehingga ada hubungannya dengan kesuburan, ada hubungannya dengan kesehatan. Lawang produk-produk yang BPOM-nya sudah jelas aja masih bisa dipalsukan, apalagi yang belum ada gitu. Jadi kalau saran aku sebaiknya ibu berhati-hati, kecuali kalau misalnya saat ini ibu berada di luar negeri yang mana KB Koyo-nya itu sudah legal, sudah berizin, terus sudah direkomendasikan juga oleh tenaga kesehatan di sana, maka silahkan monggo kalau mau pakai, karena tentunya ketika pakai pun akan enak ya konseling atau diskusi dengan tenaga kesehatannya. Nah, buat yang tinggal di Indonesia, saran dari aku sih sabar dulu, bisa mencoba alat kontrasepsi lain yang memang sudah resmi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita tuh enak untuk konsultasi, untuk terapi, untuk pengobatannya itu enak, karena yang kita pakai itu produknya legal gitu. Kalau misalnya ada masalah pun, kalau misalnya kita mau nanya ke produsennya atau ke distributornya tuh enak, ada jalannya gitu. Nah, kalau misalnya ilegal, yang bawa ke sini juga bukan merupakan distributor yang legal gitu ya, nah kita mau nanya ke siapa, kita mau nuntut ke siapa kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang kurang menyenangkan pada tubuh kita gitu ya. Nah, semoga cukup jelas penjelasan tentang KB Koyo ini. Silahkan menonton playlist kontrasepsiku yang lain. Di situ ada rekomendasi KB yang aman untuk ibu menyusui, rekomendasi KB yang alami, dan rekomendasi KB yang lain. Ada banyak kok KB. Jadi kalaupun nggak bisa pakai KB Koyo, masih ada KB-KB yang lainnya. Kalian sendiri pakai KB apa? Boleh cerita di kolom komentar. Atau ada yang tinggal di negara yang sudah legal nih KB Koyo-nya, boleh juga cerita di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.